Yang terbaik itu model seperti apa? Bunda sudah nebak kan? Berwibawa atau otoritatif. Sangat hangat, sayang pada anak, dan sangat mengontrol. Ada proses pemberian aturan dan struktur dalam kehidupan anak. Kerugiannya, mereka tidak disiplin karena nggak ada aturan di rumah. Prestasi di sekolah biasa saja karena nggak ada target dari orang tuanya. Memiliki kecenderungan terlibat dalam kenakalan remaja, seperti yang saya bilang, mau coba apapun tuh orang tuanya juga nggak masalah. Mau coba narkoba gitu ya, na'udzubillah. Orang tuanya bisa jadi nggak tahu atau juga mungkin akhirnya baru tahu setelah anaknya melakukan, karena nggak pernah ada guidance, nggak ada batasan, jangan ke situ nak, jangan main ke sini, jangan main sama siapa, itu nggak ada. Suka sering ada problem dengan aturan, karena memang nggak pernah ada aturan di rumah. Bebas tanpa batas. Kadang melihat orang tua itu hanya sebagai dollar sign. Jadi yang mana-mana uangnya fulus-fulus gitu. Atau sebagai teman. Jadi ngomongnya itu nggak ada hormat-hormatnya sedikit pun. Yang terbaik itu model seperti apa? Bunda sudah nebak kan? Berwibawa atau otoritatif. Sangat hangat, sayang pada anak, dan sangat mengontrol. Ada proses pemberian aturan dan struktur dalam kehidupan anak. Mereka itu orang tua yang reasonable, melatih mandiri itu berdasarkan kepada umur. Enggak serta-merta, pokoknya anak 3 tahun itu dia harus bisa ke kamar mandi sendiri. Mereka reasonable, oh anak 2-3 tahun itu ada ini loh yang harus diajarkan kemandiriannya. Dan ini salah satu yang kita bahas di modul 1 kemarin. Mereka reasonable dalam menanamkan kegigihan ketika anak gigih itu biasanya karena keoptimisan yang ditularkan oleh orang tua kepada anak kan. Mereka nggak meminta anak gigih, sementara bundanya itu negatif terus. Kamu tuh kok nggak pemberani dek, tapi dikritik aja setiap hari, ya mana bisa gitu. Jadi mereka reasonable ketika menanamkan kegigihan, orang tuanya itu berubah terlebih dahulu dengan menjadi orang tua yang optimis, menjadi orang tua yang melihat half glass full, menjadi orang tua yang senantiasa melihat versi terbaik dari anak. Mereka reasonable dalam mengelola emosi negatif, tidak menyalahkan adanya emosi itu. Kamu kok sedih terus sih, Dek, jadi anak? Nggak ada model seperti itu kalau dia adalah orang tua yang otoritatif. Mama tahu kamu sedih, bisa dibayangkan itu teman dekat kamu tiba-tiba harus pindah ke negara lain. Padahal setiap hari makan siang di kantin sama dia. Belajar kelompok, kamu tuker-tukeran jawaban sama dia. Bisa dibayangkan, nak, pasti sedihnya. Gitu. Nanti kita suatu hari mungkin bisa berkunjung menemani ke rumah dia. Seperti itu dia address emosi negatif anaknya. Tidak dengan, alah gitu aja kok sedih sih, Dek. Bukan masmu, bukan sanak, bukan saudara, ngapain juga teman itu ya, datang dan pergi, nggak usah lebay gitu. Mereka tidak seperti itu ketika memvalidasi emosi anak. Yang kedua, consistent limits. Artinya mereka memberikan batasan tapi juga konsisten sehingga ada konsekuensi. Contohnya misalkan teenager gitu ya, mereka boleh pulang rumah jam 9 paling lambat. Kalau dia telat 20 menit, tanya terlebih dahulu, kamu dari mana kok telat? Itu bannya mobil bocor ya. Makanya tadi aku harus ganti dulu. Oh, ya sudah, lain kali sebelum meninggalkan tempat dikasih waktu buffer 30 menit sebelumnya itu lah pulang. Jangan pas jam 9 kamu meninggalkan tempat. Ada bentuk kompromi, ada bentuk negosiasi, ada bentuk fleksibel terkait dengan ketika mereka mendisiplinkan anak. Tegas tapi kalem. Misalkan contohnya anak mencuri, ketahuan dia mencuri uang dari tas kita. Tegas tapi kalem. Bukan teriak-teriak, marah-marah, nuding-nuding gitu ya, point finger gitu ya ke anak. Tapi kita tanya, kenapa kak? Kamu kok mencuri uang dari mama? Apa nggak bisa nanya baik-baik ke mama untuk minta ke mama? Sudah, tapi mama nggak pernah ngasih. Makanya aku udah pingin banget, aku nggak bisa nahan pingin beli misalkan apa mainan A gitu atau game A gitu. Apa yang kita lakukan? Kita berikan konsekuensi, mana uang mama sekarang? Kembalikan. Minta maaf ke mama, kamu dapat konsekuensi 2 minggu nggak boleh keluar dari rumah. Tapi tidak dengan subhanallah, berapa tahun aku tuh
besarin kamu, udah jadi kayak sebesar ini, kok tega kamu jadi ibu? Oh ya, jadi kayak drama di sinetron gitu. Nggak perlu seperti itu. Pahami dia, tapi kemudian tetap konsekuensi itu harus dilakukan. Sekalipun dia sudah minta maaf, sekalipun dia sudah tobat, istilahnya gitu ya. Tobat, mama nggak akan pernah aku mencuri-curi lagi. I know, I understand, and I trust you. But rule is the rule, ada konsekuensinya. Kakak nggak boleh keluar rumah selama 2 minggu karena apa yang sudah kakak lakukan. Atau misalkan konsekuensinya kakak allowance-nya dipotong selama 2 bulan. Gitu. Bisa juga karena sikap kakak yang sudah mencuri uang mama. Ada rutin, ya bedtime rutin, morning rutin, itu harus ada. Ada time out untuk anak-anak yang ini masih kecil ya, mereka bisa diberikan time out saat mereka misbehave, saat mereka tidak mengikuti apa yang sudah kita tetapkan sebagai sebuah aturan di rumah. Contohnya misalkan kalau makan harus di meja makan. Kalau dia makannya dibawa kemana-mana, makanannya diambil. Ya, jadi terus Mbak, ya biarin. Nanti dia akan bisa merasakan mama lapar. Nanti lain kali mereka akan paham bahwa ada rule kalau makan itu harus di meja. Atau dia hitting, memukul kalau dia umur 3-4 tahun gitu ya. Time out, kasih time out sesuai dengan umurnya. Kalau umur 3 tahun kasih time out itu kayak dijejer gitu ya. Dijejer di tempat khusus di pojok rumah kita di sebelah mana itu tempat dia time out selama 3 menit. Nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi sama sekali dengan dia, seolah-olah dia nggak ada gitu. Itu time out. Yang berikutnya adalah express love and affection. Ada 5 bahasa cinta yang harus kita tahu, dan kita harus tahu bahasa cinta anak itu apa. Ungkapkan itu, kata-kata pujian, Masya Allah kakak cantik sekali sih hari ini, gitu. Atau sentuhan dengan duduk berdekatan, ngelus pundak, Masya Allah beruntung sekali ya mama punya anak seperti abang, membersihkan semua apa yang mama berikan sebagai sebuah bentuk tugas atau tanggung jawab abang atau kakak lakukan gitu. Bentuk kata-kata pujian, kata-kata dorongan, atau waktu yang berkualitas. Ayo bang kita jalan pagi, abang sama mama aja gitu. Atau bentuk bahasa cinta yang lain, bentuk memberi hadiah. Tiba-tiba ini ada coklat buat kakak. Mama tahu kakak suka banget coklat. Kenapa kok tiba-tiba aku dikasih coklat, Mama? Because I love you. Nothing more, nothing less gitu. Atau pelayanan. Once a while gitu kita memberikan pelayanan, membuatkan kue untuk anak kita karena kita sayang kepada dirinya itu. Itu yang menjadi alasan. Mendengar. Jadi ada komunikasi kepada anak, mendengarkan apa yang mereka ingin kita itu dengarkan gitu ya. Keuntungan, anak akan merasa dicintai dan didukung, mudah terinspirasi dan kreatif, paham kondisi emosinya, peduli dengan kondisi sekitar, kooperatif dan gampang diajak untuk kerjasama, lebih cepat mandiri dan dewasa, percaya diri, memiliki harga diri yang tinggi, berhasil di bidang akademis, kemampuan bersosialisasi tinggi, kemudian tidak gampang terlibat dalam hal yang berbahaya atau kenakalan remaja. Kalau kita adalah orang tua yang otoriter, kita ingin jadi bijaksana, turunkan standar, lebih positif dan makin hangat terhadap anak. Kalau kita orang tua yang permisif, ingin menjadi bijaksana, buat aturan, terapkan itu, ada konsekuensi jika dilanggar dan ada reward yang harus diberikan. Kalau kita orang tua yang acuh dan untuk menjadi bijaksana, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu, baru bisa menetapkan aturan dan menunjukkan kehangatan. Jadi hambatan untuk kita tidak menjadi orang tua yang otoritatif atau bijaksana, yang pertama tidak tahu. Ya kalau nggak tahu harus mencari tahu ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak tahu. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir di sini. Sudah jelas efek buruknya, efek baik buruknya. Jadi insya Allah tidak hit and miss gitu. Malas, ya jangan malas. Kita ingat pahala insya Allah ya, yang akan kita peroleh jika kita berhasil mendidik generasi yang tangguh dan bermanfaat dunia akhirat. Dan masa pertumbuhan anak itu sangat cepat. Jadi jangan sampai disia-siakan ya, kemalasan itu akan berbuah penyesalan kalau kemudian itu dipanjang-panjangkan. Belum terbiasa ya wajar kalau ini hal yang baru, untuk membiasakan memang harus proses yang lama ya. Yang penting parenting teori itu harus menjadi lifestyle. Jadi tidak bisa kalau hanya pengen anaknya menjadi baik kemudian aturannya diterapkan dalam bahasa cintanya
ungkapkan hanya dalam waktu seminggu 2 minggu gitu ya, nggak bisa, harus menjadi lifestyle. Baru nanti kita bisa melihat efeknya. Efeknya pun baru bisa dilihat mungkin setelah 1 bulan, 2 bulan, bisa jadi dalam waktu 1 hari ya. Tapi untuk membentuk menjadi sebuah karakter yang bagus, insya Allah butuhkan waktu yang lama. Tergelincir dengan cara parenting yang lama, ya nggak masalah kalau itu cuma sekali waktu. Namanya juga manusia, tempatnya salah dan lupa gitu ya. Asal jangan sering-sering. Seiring berjalannya waktu, kita berharap frekuensi dari tergelincir tadi itu tidak kemudian makin sering ya, lama-kelamaan menjadi second nature bagi kita untuk menjadi parent yang bertanggung jawab.